bukan endorsing ya. Oke teman-teman, jadi malam hari ini kita akan bahas beberapa saham yang syariah gitu. Jadi saham syariah yang lagi bawa THR juga buat teman-teman semuanya. Dan kita mau bahas saham konstruksi malam hari ini. Terus kita juga akan bahas beberapa saham lain yang rajin bagi dividen juga nih ya. Hari ini asing net buy lumayan gede, 943,77 miliar. Beli bersih di saham BRI 367,2 miliar, Telkom 309,4 miliar. Terus ada saham apa lagi nih? BCA 236 miliar dan juga sama BBNI 119,5 miliar, Antam 38 miliar gitu. Nah, terus nanti ada dibahas saham-saham lainnya juga ya. Dan ini ada yang minta bahas UNTR, IMAS. Oke, kita bahas ya teman-teman semuanya. Terus sebelum aku bahas technical, aku bahas sentimen global dulu. Semalam itu ada FOMC minutes, itu ada sekitar 72% kemungkinan The Fed masih bisa menaikkan suku bunga sekitar 25 basis point pada FOMC meeting di Mei mendatang ya. Intinya pokoknya suku bunga bakalan masih naik sampai Mei atau Juni. Nah, meskipun begitu, tekanan resesi ringan itu bisa terjadi di tengah tahun karena kejatuhan Bank Amerika seperti SVB, Signature, dan juga bank lainnya. Nah, resesi ringan ini tuh diperkirakan terjadi tahun ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang diproyeksi The Fed hanya bisa tumbuh 0,4% sepanjang tahun 2023 dibanding 2022 tuh yang tumbuh 0,9% gitu. Malam hari ini aku juga akan bahas RALS dan juga ITMG yang turun habis pembagian dividen. Terus aku juga akan bahas saham BRIS dan ESA, diingetin aja kalau sampai nanti lupa, semoga nggak lupa. Nah, dikit aku bahas makro lagi sebelum kita lanjutkan ke teknikal ya. Saya mau update tentang neraca dagang China di bulan Maret 2023 gitu. Jadi neraca dagang China ini agak melambat ke 88,19 miliar US dollar gitu ya. Jadi meskipun melambat, nilainya tetap di atas ekspektasi konsensus dan menunjukkan aktivitas ekspor impor China tuh yang mulai membaik. Oke, tolong tulis pertanyaannya di kolom question untuk saham-sahamnya dan aku akan invite Coach Atika. Sebelah saya ada halo Coach Atika. Ya, jadi itu IHSG, teman-teman. Kelihatan capek, aku nggak capek sih, cuman kurang make up aja. Ya, IHSG-nya seperti prediksi, dia turun normal, masih bisa turun lagi sampai ke garis biru. Tolong di 6.744 nih. 1.700-an. Jadi kena di area itu, terus kemudian bisa mantul lagi kena garis merah itu lagi, jadi masih sideways antara biru dan merah. Nah, biru dan merah tuh merahnya di angka berapa tuh kira-kira? 6.800. Jadi 6768-an gitu ya. Nah, terus kita mau lihat beberapa saham yang hari ini aktif dulu sebelum kita bahas saham-saham syariah dan juga saham-saham yang berpotensi bagi dividen bagus gitu. Yang pertama kita akan lihat Bian. Ya, Sabtu nanti ada seminar reksadana, investasi reksadana mudah dan menguntungkan. Teman-teman bisa daftar di mtrade.id / reksadana bareng dengan Bapak Rudianto. Bapak Rudianto ini merupakan seorang reksadana expert ya. Terus yang ini Bian, bisa tolong chartnya tarik ke kanan dikit biar kelihatan full. Tarik ke kanan, chartnya di zoom out. Oke, sip. Lagi zoom out lagi. Oke, nice. Tarik ke kanan lagi dikit. Sip. Oke. Jadi kalau kita perhatikan saat ini Bian ini, komennya aku matiin dulu ya biar kelihatan chartnya ya. Dia jatuh dengan volume transaksi kecil, tapi memang saham ini agak-agak kurang liquid gitu untuk Bian. Jadi teman-teman, ini turunnya kita tetap perlu antisipasi meskipun volumenya kecil, dan itu kita taruhin satu garis batas biru 19.725 nih.
19.725. Kalau breakdown dari area itu berarti kita harus waspada untuk batasi resiko atau cut loss gitu. Nah, kemudian yang berikutnya ya, jadi kalau misalkan kena area itu mantul lagi ya berarti itu cuma normal correction aja. Kadang kita mau tahu normal correction atau enggak selain dari volumenya, kita melihat apakah dia akan terjadi breakdown atau enggak gitu. Ya, terus berikutnya aku nyalain lagi komen. Aku mau bahas GoTo. Dia turun 2,2%. Audionya nggak clear. Suara kurang kenceng kah? Namanya juga di tempat terbuka. Halo. Lumayan Halo. clear, Miss. Clear nggak Oke. suaranya? Suara oke. Ya, GoTo dia turun 2,2% tapi chartnya hijau. Jadi sebenarnya openingnya tuh tadi jatuhnya lebih parah, tapi ditutup naik. Ya, naiknya juga masih sementara banget, masih temporer banget. Jadi jangan terburu-buru gitu. Terus kemudian kita masuk ke Indi. Kita lihat Indi. Nah, ininya hari ini breakout tuh. Jadi kalau kita lihat ini bakalan bisa sampai ke 2930. Ya, jadi buat jangka pendeknya sampai di situ. Ini M-Trade ada punya jangka menengah di model 2250-an. Jadi kita masih nggak tahu tuh cuan berapa tuh artinya. Kita Indi udah cuan 16 sampai 18%, Miss. Tinggal nge-hold aja si M-Trade ya. Oke, terus kemudian berikutnya kita mau lihat saham apa ya, masih di sektor yang sama. Kita lihat ITMJ dulu deh karena banyak yang nanyain ITMJ habis bagi dividen gimana. Udah jerawat di sini. Oke, ITMJ jatuh dalam banget tapi udah mulai keluar hijau-hijau gitu. Jadi dia mulai ada pantulan dan ini wajar sih karena kemarin bagi dividennya tuh sekitaran 15%-an gitu, dividen yieldnya belasan persen ya. Jadi dia jatuhnya segitu normal banget. Dia bisa naik sampai ke garis putus-putus itu di angka berapa? 35.800, Miss. 35.800 ya. Jadi bisa mampu sampai area itu sih. Terus kemudian kita mau review PTBA ya. Jadi ITMG yang galau-galau turun banyak bakalan naik, ada potensi naik ITMG-nya. Kita lihat PTBA ya. Ini hari apa sih, Jo? Kamis ya. Nah, ini PTBA tadi mantul dari area support, sebenarnya nggak pas-pas banget di area support sih. Cuman kita ngelihat dia ada potensi nyusul teman-temannya di sektor batubara yang lainnya. Seperti contohnya tadi ini juga dia naik gitu. Kita mau ngelihat saham yang lain dari sektor lainnya tuh ada TOBR. Dian udah dibahas, Hartono. Ya, TOBR-nya dia bentuk double bottom bagus ya, dan ini perusahaan bagus juga, dia perusahaan cuan. Jadi kalau ditanya cocok nggak buat investasi jangka menengah panjang tuh cocok untuk TOBR ini. Meskipun valuasinya kalau kita lihat juga nggak murah gitu, tapi patternnya double bottom tuh cakep ya. Jadi TOBR tadi MREX ada masuk, ini bisa naik sampai level 1000 bahkan bisa lebih di MA 100 itu di angka berapa? Oke deh, 1070. Nice. Terus kita coba lihat saham yang lainnya yang menarik hari ini yaitu BTPS. Ya, BTPS ini dia
tadi hari ini breakout dengan volume transaksi lumayan tinggi, bisa sampai level 2400-an ya. 2400 bahkan bisa sampai ke MA 100-nya 2550 itu di angka berapa tuh? 2550. Suaranya kecil dan putus, masa sih? lancar Miss. Enggak ya, lancar. Ya ini jadi BTP, BTPS-nya masih akan zigzag di 2400 dulu, terus turun lagi, baru kemudian habis itu naik lagi. Oke, BTPS mau bagi dividen. Oke deh, aku mau update untuk beberapa kabar dari beberapa saham ya. Jadi benar BTPS ini dia mau bagi dividen gitu. Nah untuk BTPS ini bakalan bagi dividen sekitar 712,5 miliar rupiah atau setara dengan 40% dari laba bersih di tahun buku 2022 kemarin. Terus dividen per lembar sahamnya atau dividen per share-nya yang akan dibagi itu sebesar 92 rupiah dengan asumsi harga saham di 2.300 gitu ya. Nah itu berarti dividen yield-nya sekitaran 4% gitu. Jadi BTPS karena dia belum naik mau bagi dividen, nah ini mulai nih diburu. Kinerjanya gimana nih BTPS? Suara kayak di pesawat. Bentar, kayaknya aku mesti benerin dulu deh. Wifi apa ya? Wifi password ya. Ada nggak? Dia punya wifi nggak ya? Oke, Satika yang bahas dulu. Dari di sini secara teknikal BTPS ini sempat mengalami downtrend yang cukup parah. Kalau kita lihat di sini Coach Atika mau zoom out terlebih dahulu, ini udah sempat downtrend parah dari November 2022 dia downtrend karena di sini dia membentuk low yang lebih tinggi dari yang sebelumnya. Namun hari ini MZ ada sempat tanda reversal itu gimana Coach? Nah, tanda reversal itu dia sudah nggak membentuk low yang lebih tinggi, low yang lebih rendah daripada low yang sebelumnya. Jadi dia di sini sudah membentuk low yang lebih tinggi daripada sebelumnya dan tadi MZ beli saat dia breakout jangka pendek masih berpotensi menguat. Oke. Kalau suara saya gimana? Katanya suara Atika nggak kedengeran. Suara aku gimana? Kedengeran nggak sih, Duh? Ini cek. Wah, HP lu ada di aku ya. Suara saya jelas nggak sih? Ellen. Ellen. Ini ya nggak tahu teman-teman. Jangan ngomong suaranya doang. Suara Ellen gimana? Kalau suara aku lancar, aku nggak ganti wifi nih. Oke, aman ya? Wifi ya? Jelas kok. Ya udah, aku lanjut aja. Nah, ini aku mau bandingin BTPS sama BRIS nih. BTPS. Putus. Yaudahlah, nanti tonton rekaman di YouTube, rekamannya di up di YouTube gitu ya. Jadi BTPS ini secara tahunan itu net margin income-nya dia naik 18%, sedangkan net profit-nya naik 21%. Untuk BRIS ini dia net margin income-nya naik 18%, net profit-nya naik 40%. Nah, jadi secara likuiditas atau FDR-nya ini tinggian BTPS, secara kualitas asetnya juga masih tinggian BTPS dan juga struktur modal atau capital adequacy ratio-nya juga tinggian BTPS gitu. Oke ya. Jadi teman-teman, ini BTPS kita tadi ada beli di MTrade. Terus kemudian kita mau lihat BRIS. Suara piring ya udah, maafkan saya. Namanya gratisan, nggak boleh komplain. Anyway, suara cukup jelas tapi gak ada bassnya. Kalau sekarang udah ada bassnya belum? Ada bassnya nggak? Ada bassnya nggak? Kayak naik pesawat, ya udah anggap aja lah kamu lagi naik pesawat. Oke, ini BRIS itu lagi dia turun, bisa turun sekali lagi sampai level 1.700, itu kecil banget, semoga aku nggak salah lihat angka. Sampai level 1.700-an dia bisa turun, bahkan bisa sampai 1680-an. Dan turunnya BRIS ini meskipun dia turun beberapa hari, ini turunnya masih normal aja, volume transaksi juga masih kecil gitu. Jadi masih ada potensi dia mengalami pantulan atau technical rebound untuk BRIS. Masih bisa dipantau, masih bisa di watch gitu ya. Oke. Aneh-aneh aja, gak ada bassnya. UNTR. Mari kita lihat UNTR. Jadi UNTR ini dia syariah juga.
udah naik terus, dia mau bagi dividen dia naik terus, jadi nggak usah terlalu dikejar. Waktu itu juga udah sempat kita ada buy on weakness juga, MTrade itu udah masuk di 27.400, jadi tinggal nge-hold aja ya. Jadi UNTR-nya wait and see aja karena teknikalnya udah ketinggian. Nah untuk UNTR sendiri dia tuh pendapatannya naik 56%, tapi laba bersihnya naik 104%. Sebesar 21 triliun. Nah, kok bisa sih sebenarnya kenapa pendapatan dan juga laba bersihnya UNTR ini naik lumayan tinggi gitu? Karena waktu itu permintaan batubara tinggi dan juga mereka sebagai kontraktor batubara itu juga mendapatkan permintaan lumayan tinggi juga, average selling price batubara juga tinggi gitu. Nah, UNTR sendiri ini bakalan bagi dividen final sebesar Rp6.185 per lembar sahamnya ya, jadi per lembar saham di situ angkanya. Terus kemudian persetujuan ini tuh menjadikan persetujuan pembagian dividen ini itu menjadikan total dividen UNTR selama tahun 2022 itu sekitar berapa ya? Dividen yieldnya coba dihitung berapa persen ya dibandingkan hari ini, Jul? Sekitar 20%. Ketika bisa tolong hitungin ya. Sudah aman, Miss. Bunyi nggak sih? Hilang nggak? Karena tadi ada telepon. Sudah aman, Miss. Oke, Evangeline Ditunggan dia bilang penting lihat saham. Jadi nggak semangat screening banyak trap, nggak juga sih, masih ada peluang kok untuk trading jangka pendeknya tuh masih ada peluang. Dan contohnya tadi TOWR tuh dia membentuk pattern double bottom ya, jadi banyak peluang untuk jangka menengahnya juga. Untuk TOWR ini dia pendapatannya naik 11,03 triliun atau nambah 27,79%. Dan kemudian laba bersihnya dia itu juga naik 27,79%, jadi beneran inline, sekitar 3,44 triliun gitu. Ya, jadi untuk TOBR di sini teman-teman kita akan buat dia tidak hanya secara teknikal tapi secara fundamentalnya itu juga bagus. Terus kontribusi penyewaan pada pihak ketiga itu masih jadi tulang punggung pendapatan TOBR itu sebesar 10,21 triliun. Jadi bagus nih TOBR ya. Itu yang kita udah bahas tadi TOBR. Terus IMAS tadi diingetin nih IMAS. Udah, thank you. Wih, emasnya udah naik kayak gitu. MTrade masih hold nggak sih jangka menengah? Udah tuan berapa tuh MTrade? Rambut aku lepek banget. Termasuk beggar ya? Termasuk beggar. Jadi kalau teman-teman nanya saham yang beggar yang mana, yang kayak apa, itu nggak bisa ngomong di awal saham ini bakalan beggar atau enggak. Kalau teman-teman ngikutin pattern super trader kita kan ngeliat pola, kita akan masuk di situ, ya kita ngetes. The sky is the only limit. Jadi nggak diiniin, nggak dibatasin gitu. Oke? Jadi just nge-hold aja terus. Tapi kalau chat kayak gini udah bukan buat masuk, ini tinggal nge-hold aja. Oke, kita mau bahas saham konstruksi. Saham konstruksinya yang mau dibahas dari saham apa aja nih? Kita coba lihat dari saham tadi banyak request. BK PTPP ADI WSKT. BK PTPP ADI WSKT. BK belum, detensi dulu. Aku langsung aja cepat. PTPP belum juga, ya buat swing trading dulu. Adi ya masih wait and see. WSKT jangan dulu deh. Oke, terus kita mau lihat pertanyaan
ASI dan UNTR. Kita respon gimana sampai dividen. Masalahnya kamu punya atau enggak? Kalau kamu punya tinggal hold aja. Kalau nggak punya ya udah nonton aja. ASI coba tolong dibuka. UNTR tadi udah ketinggian naiknya secara teknikal, jadi agak waspada kalau misalkan ada dividen trap. Wangi sate. Oke. Ya ASI-nya udah kena resisten ya, tunggu retracement dulu aja. Ini ada pertanyaan dari Alyo Ijo. Pertanyaan bagus. Aku akan bahas ini. Ada berita investor kripto di Indonesia udah tembus 17 juta. Apakah ada info dari teman-teman manajer investasi? Itulah kenapa retail pasar modal jadi sepi. Kripto tuh juga nggak naik-naik. Jumlah investor pasar modal di Indonesia tuh juga naik signifikan kemarin di masa pandemi. Tapi saat ini mereka kembali kerja dan mungkin malah sahamnya nyangkut orang-orang baru itu. Jadi sama aja, nggak trading juga tuh pertama. Faktor kedua, Big Fund-nya lagi nungguin suku bunga The Fed itu mempak naiknya kapan. Kemudian faktor ketiga, ngomong-ngomong ya, foreign flow dan kode broker ditutup sebenarnya satu langkah yang inisiatif yang bagus dari bursa, karena di luar negeri itu juga kayak gitu. Tapi di Indonesia sendiri kalau aku ngelihat itu belum cocok. Jadi kalau misalkan kondisi seperti itu dilakukan, maka aturan-aturan lain di luar negeri sebenarnya menurut aku juga diterapkan semua. Contohnya ARB dan ARA simetris, nggak ada ARB ARA, di luar negeri nggak ada. Di luar negeri ada tuh yang namanya market maker tuh ada aturannya. Jadi mereka market maker tuh jelas boleh, tapi ada aturannya. Kalau di sini nggak boleh dan tapi orang-orang market maker juga ada gitu loh, jadi abu-abu kan. Nah jadi menurut aku kalau mau disamain sama luar negeri ya samain aja semuanya gitu. Oke, kita coba lihat MDKA. Saratoga dan Unilever di sini. MDKA dia ngebentuk kayak pola P gitu di bawah dan ini ada higher low, itu bagus, wait and see dulu. Terus kemudian saya mau ke Saratoga dan Unilever. Kalau Saratoganya breakdown ya, wait and see dulu ya, jadi jangan masuk sekarang. Kemudian Unilever, wait and see, lagi udah dekat area support. Oke, kita di M-Trade ada sekitar 3 watchlist. Ada 3 watchlist buat besok, teman-teman langsung aja ke morning briefing M-Trade. Ada 3 watchlist. Langsung aja ke morning briefing M-Trade besok jam 8.15. Dan aku sarankan buat teman-teman yang masih pemula boleh ikut M-Trade dulu aja ya. Jadi selain lebih terjangkau juga sebenarnya itu lebih cocok buat teman-teman semuanya buat mulai berinvestasi saham. Jadi nggak harus langsung trading gitu ya. Oke teman-teman, sorry Instagram live aku malam hari ini sampai segini dulu aja karena aku masih ditunggu. Di situ ada teman aku, masih ada Coach Jose juga, masih ada teman saya di depan saya. Kita lagi mau ngobrol-ngobrol, mau makan santai, berbuka puasa bersama meskipun saya nggak puasa. Anyway, terima kasih semuanya. Ya nanti bulan Juli ARB arah sudah simetris pasti akan jadi seperti itu. Thank you semuanya. Salam profit. Yang nggak kebas besok di morning briefing. Dadah.